mempekerjakan orang, ribuan orang dalam 73 kita punya klub, night club termasuk bis club. Gimana? Agak miring kali ya? Ya. Agak miring kali ya? Biar jalan. Karena telah menyebarkan berita cocologi dugaan perselingkuhan, Bang. Menurut Kalau Bang, mengenai dugaan melapor menyebarkan berita bohong yang menfitnah, itu kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 4 tahun. Yaitu kalau untuk pasalnya sendiri itu pasal berapa, Bang? Yang tadi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau benar itu perselingkuhan bisa dibuktikan, itu menjadi abu-abu apakah pidana atau tidak, karena surat keputusan bersama dari Kejaksaan Agung sama Kapolri dan Menteri Informasi bahwa apa yang diungkapkan fakta itu bukan merupakan tindak pidana. Oke. Kalau misalkan itu kan di bawah 5 tahun penjara, apakah itu nantinya akan ditahan atau Kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan sampai putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, misalnya sampai kasasi seperti si botak itu, nanti sampai kasasi. Kalau itu sudah final baru ditahan, ya. Nah, kalau memang misalkan ternyata mereka ini sebenarnya sudah menikah siri termasuk seperti itu, berarti gugur dong untuk dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Jadi walaupun sudah menikah siri, kalau terbukti mereka berhubungan intim itu tetap perzinahan. Ya. Sebelumnya abang Apa? Sebelumnya abang bilang untuk illegal access ketika bang enak. Ya, illegal aksi itu pembuktiannya ya itu juga pidana, ya. Tapi mengenai apakah dia sudah diizinkan sebelumnya, ya itu perlu pembuktian gitu loh, ya. Nah, ini kan terkait adanya namanya V ini yang ternyata V ini punya rumah Virgon sendiri, yang punya rumah, yang punya akses. Apakah Virgon sendiri nantinya bisa dipidanakan? Ya atau makanya tidak? tergantung dari gue udah keringatan gara-gara lu. Ada yang punya tisu nggak? Kalau itu sudah diizinkan sebelumnya, Pak, berarti pemakaian dia punya CCTV itu nggak salah. Hanya saja untuk sengaja mempersiapkan kalau benar ada video porno itu kena lagi undang-undang video porno. Undang-undang pornografi. Tapi kan dibuatnya kan melalui CCTV. Apa? Bang. Melalui CCTV dibuatnya kan, Bang. Itu maksudnya mensre aja, niatnya bukan untuk membuat video porno, Bang. Ya kalau memang dia tidak niat membuat, berarti adalah dugaan siapa yang menyebarkan. Jadi ada dua, video porno itu ada dua kena. Satu, waktu membuatnya kena undang-undang pornografi, waktu menyebarkan kena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Konteks penyebaran itu seperti apa? Apa? Bang? Konteks penyebaran itu seperti apa? Ya kalau gua porot ke orang lain ya itu penyebaran. Maksudnya kan ini nggak beredar di internet apa segala macam. Kenapa? Nggak beredar di internet, cuma langsung memang diserahkan ke kepolisian sebagai barang bukti perzinahan, Bang. Iya, tapi itu nanti hakim akan melihat apakah memang pengertian menyebarkan itu kan kalau bisa diakses semua orang. Ya sejauh mana dia menyebarkannya gitu loh. Ya, jadi dilihat dari konteks perbuatannya sejauh mana dia melakukan itu. Seberapa aktif dia. Apakah karena insiden doang dikasih ke temannya atau memang sengaja menyebarkan. Kalau disebarkan ke puluhan orang, ya berarti itu sudah niat menyebarkan gitu loh. Kalau disebarkan ke wartawan, ya berarti udah niat menyebarkan, termasuk wartawannya bisa kena. Tapi Kau udah nonton belum? Abang udah, Bang.
Kalau 6 orang doang nggak bisa. Nggak ada, bisa ya, Bang? nggak. Hakim akan melihat substansinya, bukan soal 6 orang. Kalau memang itu sudah dianggap niatnya itu untuk menyebarkan, maka itu kena. Karena dia nggak mungkin menyebarkan di Instagramnya sendiri, nggak mungkin kan? Ya, Jadi maka hakim akan melihat dampak perbuatan itu tersebar atau gimana gitu loh, sehingga bisa diakses semua orang. berarti perbuatan Contohnya misalnya kasus si Ariel, dia kan tidak sebarkan, dia lalai menyimpan di laptop, diambil ponokannya, itu kena kan? Nah itu dia yang tidak menyebarkan aja kena, apalagi yang dikirim ke beberapa orang. Ya, contoh kasus Ariel lah, dia tidak menyebarkan, hanya disimpan di laptop, diletakkan di meja, ponokannya ambil, ponokannya disebarkan. Berarti V ini lebih Apa? Ini lebih menstreanya lebih kena di sini. Ya. Apalagi sesudah itu, kalau benar ada cowok itu mengirimkan WA ke si cewek, kamu gini loh, kamu gini loh, ya, kamu berhubungan apa gitu loh, ya sesudah dia rekam, ya, udah dong, aku mau ke Australia nih. Untuk yang Apa? Memaknai Natal tahun ini mungkin seperti apa, Bang? Natalnya berkesan. Sebelum saya Natal dalam 2 hari ini saya dapat kesan. Kemarin saya dikirimin Prabowo kado terindah, ya, kadonya adalah tomat, telur, beneran ada di IG gua, sayur-sayuran, itu dari presiden langsung, itu kadonya. Yang kedua tadi Prabowo telepon saya jam 11, mengucapkan selamat hari Natal sahabat lama, ya, dan 2 dia juga mengucapkan hebat karena sudah berhasil mempekerjakan orang, ribuan orang dalam 73 kita punya klub, night club termasuk bis club. Dan dia pesan beliau jangan sampai narkoba gitu loh, ya. Aku udah datang di mobilnya nih, ya udah ya. Apa? Pelanggaran yang dikenakan tegur itu lebih ke illegal access daripada penyebaran ya, Bang? Apa? Pelanggaran yang dilakukan Itu saya kira lebih condong ke penyebaran. Karena kan CCTV itu kan bukan direkam khusus kan, memang sudah ada gitu loh. jadi bukan illegal access. Bang, ada hal yang ada hal untuk Tahun baruan ada jalan-jalan. Saya mau ke Australia nih, mau Sampai tahun baruan mungkin Om. iya 10 hari sama istri anak. Bang, ada yang kasasi bisa dicapai mungkin, Bang? Apa? Si Bang Rasman ngajukan kasasi. Aduh si Rasman lagi si botak, aduh. Bang, ada hal Suruh pulang dia ke kampung. Ya. tahun depan ada hal yang ingin dicapai lagi nggak sih? Tahun depan hal yang dicapai adalah seperti biasa hampir semua perkara besar gue yang pegang, duitnya banyak. Kita rencana sampai 200 klub. Sekarang baru buka di Bangkok, Kuala Lumpur, dan berprestasi. Walaupun berprestasi duit banyak, sekarang makanan saya kunyit, jahe, bawang putih karena membuat laki-laki maco. Lebih sehat ya, Bang? Lebih Ya, sehat ya, makasih Bang? banyak Bang. Apa? Oke. Kasih ibunya dulu. Banggi, sorry. Hotman Paris mengucapkan selamat Natal kepada semua warga yang merayakannya. God bless you, salam dari Hotman Paris. Ini istri saya yang setia. Gimana nih Bunda? Bunda, gimana, Bunda? Ya coba, bilang dong selamat. Maknai Natal tahun ini. Ya, ya saya bawa dia liburan mengenang masa saya waktu bekerja sebagai pengacara di Australia tahun 88. God bless you. Bang, mikrofon aku, Bang. Mikrofon aku, Bang. Makasih ya, Bang. Rasanya tuh macet nih, belakang. Audio Jungle.